sayangi. Semoga sore ini bisa sedikit, saya bisa sedikit sharing tentang cara pandang saya dan mungkin bisa menjadi penambahan wawasan, bahan pembanding. Ya. Jadi apa yang saya sampaikan tentu saja bukan sebuah kebenaran, tapi sebuah cara pandang bagaimana saya sebagai seorang pribadi yang bertumbuh dan kemudian mencoba melihat tiga kata ini, Islam, iman, dan ihsan, dari sebuah proses berpikir. Boleh slide selanjutnya? Saya kira kita mau lihat seperti ini Bapak, teman-teman semua. Apa sebetulnya keterkaitan antara Islam, iman, dan ihsan? Dan saya cenderung meletakkan Islam di bagian paling bawah. Jadi Islam dulu, iman, dan ihsan. Ini nanti sangat terkait saya kira dengan apa yang Pak Ahmad Lubis sampaikan tadi, bahwa banyak orang yang kelihatannya Islam, tapi justru mempermalukan Islam. Contoh sederhana bahwa kita negara Islam terbesar di muka bumi, namun kita juga menempati peringkat 1 negara paling korupsi di muka bumi. Jadi ada semacam paradoks di situ tentang apa yang kita perlihatkan secara bentuk zohir sebagai orang Islam dan apa yang kita perlihatkan dalam esensi-esensi kehidupan. Nah, satu hal lagi yang mungkin bisa jadi bahan reflektif buat kita semua, termasuk pada diri saya sendiri, kapan kita merasa dekat dengan Tuhan, yang kita sebut dengan Allah itu? Umumnya manusia merasa dekat dengan Tuhan dalam dua kesempatan besar. Satu, saat susah dan tidak tahu jalan keluar dalam hidup, ketika sudah mentok semua jalan, maka yang disebut adalah Tuhan atau dengan Allah. Berikutnya, kapan manusia dekat dengan Tuhan? Ketika sudah mulai tua dan ketika sudah mulai selesai dengan semua pekerjaan-pekerjaan dunianya dan seperti sudah nggak ada pekerjaan lain, maka seringkali menyebut Tuhan. Tapi di antara dua kondisi itu, manusia hidup antara nafsu utamanya dan Tuhan yang dia yakininya. Itulah perjuangan antara yang saya bilang nilai kebenaran dan nilai kemunafikan. Nah, sekarang bagaimana cara kita melihat diri kita sendiri, agar kita bisa merangkaikan Islam, iman, dan ihsan itu dalam perspektif kita, sehingga merasuk dalam jiwa kita. Bukan lagi sebagai tataran ilmu. Taman berikutnya, ya. Jadi begini teman-teman semua, cara saya melihatnya, saya letakkan Islam di paling bawah, baru iman dan ihsan. Mengapa? Contoh pada kita semua. Kita yang lahir dari orang tua yang sudah kadung Islam duluan. Kita nggak pernah tahu soal iman, kita cuma tahu bahwa kita harus sholat. Bahkan mungkin kita tidak pernah bersungguh-sungguh. Kita mengucapkan syahadat sebagai bagian dari sholat kita. Itu bukti bahwa kita sudah dulu Islam tanpa iman. Dan ihsan sebagai puncak yang akan kita bahas nanti berikutnya, apa maksudnya sebagai sebuah puncak diri kita sebagai seorang manusia. Next slide. Terus lagi. Nah, The New Institute yang saya bangun berangkat dari konsep The New You, insan yang baru. Saya tulis buku ini pertama kali tahun 2012, berangkat dari perjalanan diri saya sendiri yang mencari tahu mengapa saya begini, mengapa saya apa adanya pada waktu itu, dan mencari tahu di mana letak saya di muka bumi sebetulnya. Dalam konteks profesional, saya mau tahu apa core kompeten saya, apa keahlian utama saya, yang dengan itu keberadaan saya bisa sungguh-sungguh bermanfaat bagi banyak orang dalam puncak yang tertinggi. Karena kalau saya tidak punya keahlian profesional yang puncak, maka tidak mungkin saya bisa bernilai. Maka pada tahun 2009, saya mulai mempertanyakan siapa diri saya. Karena waktu itu saya seorang aerospace engineer yang bekerja di sebuah perusahaan swasta dan juga sambil usaha. Saya tidak merasa bahwa saya sudah all out sebagai seorang manusia. Maka saya mencoba membangun konsep kesadaran
yang saya tuangkan dalam konsep. Jadi kalau Bapak teman-teman lihat semua segitiga ini, puncaknya adalah kata-kata SA, itulah self-awareness, kesadaran diri. Kita yang sudah lebih sadar akan cenderung mau menuju ke SK, self-knowing, cari tahu salahnya sendiri, muhasabah diri. Karena manusia dewasa itu paling nggak suka dikasih tahu salahnya. Tapi kalau kita tidak tahu, nggak mau cari tahu salahnya kita sendiri, maka kita tidak pernah bergerak yang selanjutnya itu SE, self-enrich, mencari ilmu yang lebih banyak. Dengan ilmu yang lebih banyak itulah kita punya perangkat lebih banyak dalam pikiran kita, sehingga kita bisa lebih sadar. Ya. Jadi inilah proses transformasi berkelanjutan. Yang saya kira kalau menurut sejauh pemahaman saya, mohon maaf dengan semua keterbatasan ilmu agama saya, inilah konsep manusia yang puncak, ya, yang selalu melihat bagaimana dia terus berproses memperbaiki diri. Karena sumpah Allah yang saya kira yang paling besar adalah sumpah waktu. Demi masa, al-asyr. Betapa banyak kita yang merugi bergantian dengan waktu. Dan kita seringkali berlindung dengan segala macam alasan untuk tidak menggunakan waktu kita sebaik-baiknya. Inilah yang menjadi dasar pilar utama konsep The New You. Bagaimana membuat mindset kita bertumbuh dari waktu ke waktu, sehingga kita tidak pernah masuk dalam sumpahnya Allah yang merugi dengan waktu. Next slide. Boleh teruskan aja Ustaz Zam, Rian. Next slide. Nah, sekarang kita mau lihat satu-satu dulu secara perlahan, nggak usah perlahan, waktu terbatas. Islam. Saya tidak akan bacakan ini Bapak Ibu semua. Anda bisa baca nanti ini semua dan mungkin Anda sudah pernah lihat ini juga semua. Tapi yang mau saya sampaikan adalah kalau kita lihat dari 3 ayat tersebut, maka kita bicara sebenarnya tentang apa? Tentang panduan hidup. Tapi apakah semua orang menjalankan panduan hidup itu menunjukkan nilai-nilainya? Itu hal yang berbeda. Saya bisa sholat, tapi saya juga bisa berbohong. Saya bisa sholat, tapi saya juga bisa menyakiti hati saudara saya. Saya bisa sholat, jangan-jangan sholat saya itu membuat saya jadi manusia yang egois, membuat saya begitu ingin surga, sampai saya lupa bahwa ada saudara saya yang susah. Saya lakukan sholat, tapi saya menjadi lupa atas keberadaan manusia-manusia di sekeliling saya. Karena saya begitu inginnya masuk surga, sampai saya lupa bahwa saya adalah makhluk yang harus punya kewajiban di muka bumi. Jadi panduan Islam sebagai sebuah panduan perilaku, kalau kita hayati, maka kita gagal masuk yang menunjukkan ke level yang kedua, yaitu keimanan. Next slide. Betul, iman adalah, saya setuju dengan apa yang Pak Ahmad lebih sampaikan, ini adalah ranah kognisi, ada dalam pikiran kita. Nah, kalau kita pakai teorinya Bloom, pemahaman itu tidak akan jadi apa-apa kalau dia tidak menjadi sebuah bentuk. Jadi, buat apa saya mengakui kalau saya percaya sama Allah, kalau saya tidak menjalankan apa yang Allah inginkan saya jalankan dalam hidup saya. Waktu saya bahkan kelas 2 SD, saya pernah bertanya pada diri saya sendiri, bertanya pada Allah, di hadapan cermin, saya bertanya, wahai Allah, mengapa harus Engkau ciptakan aku ke muka bumi? Apa yang berbeda di muka bumi kalau aku tidak ada? Kok repot-repot banget ya Allah, sehingga Engkau turunkan seorang makhluk yang namanya Zulfikar Alimuddin? Saya kira saya merasakan bahwa pertanyaan yang sangat mendasar yang saya bawa pada diri saya sendiri, yang menggiring saya untuk terus bergerak mencari tahu apa iman yang saya yakini itu. Kalau saya percaya pada malaikat, apa maknanya buat saudara saya? Karena kalau saya hanya percaya buat diri saya saja, ya buat apa? Karena fungsi saya yang utama di muka bumi adalah sebagai wakilnya Allah, sebagai khalifatullah, siapapun kita. Apa yang kita percaya tidak terlihat dan tidak berdampak pada orang lain, maka sia-sia kepercayaan itu. Kalau sudah percaya saja, malaikat pun percaya sama Allah. Tapi Allah tidak puas. Maka Allah kirimlah manusia, kita ini, makhluk yang penuh salah dan dosa. Bisa menumpahkan darah, tidak pernah satu detik pun kita lepas dari salah dan dosa, and yet, namun kita tetap diletakkan paling mulia oleh Allah. Karena kita adalah sebaik-baiknya pencipta. Nah, untuk apa Allah memperjuangkan quote-unquote kita di depan para
setan pada waktu itu di surga pada waktu itu sebelum kita diciptakan, ketika setan malaikat protes kenapa harus diciptakan manusia, dan Allah itu berjuang. Ya, saya kata berjuang. Mengapa? Allah ajarkan dulu Adam. Karena Allah yang memperlihatkan pada setan bahwa ada loh pengetahuan yang Adam punya yang kamu tidak punya. Allah pun pakai strategi. Meskipun Allah Maha Kuasa, Allah pakai strategi untuk meyakinkan makhluk-makhluk lainnya mengapa Allah perlu ciptakan manusia. Nah, sekarang kita sudah hadir di muka bumi. Gitu. Apa buktinya kita sudah percaya sama Allah, melebihi percaya malaikat dan iblis itu? Karena kalau mereka percaya, mereka tidak bisa berbuat banyak. Tapi kalau kita percaya, maka kita bisa mencipta puncak. Sebagai bukti puncak keimanan manusia itu, dia bisa menciptakan sesuatu, sehingga apa yang Allah janjikan di Al-Quran, bahwa Allah menjamin rezeki semua makhluk melata di muka bumi, maka kita yang menjalankannya. Karena kita adalah wakilnya Allah di muka bumi. Next slide. Nah, sebelum masuk ke ihsan, saya akan pada jembatan takwa. Jadi iman ke ihsan itu ada yang namanya takwa. Saya sebenarnya tidak munculkan di sini ya dalam segitiga tadi, karena takwa itu adalah bentukan lahir awal bahwa kita sudah beriman. Makanya perintah Allah untuk kita berpuasa, perintahnya bukan pada orang Islam, tapi perintah pada orang yang beriman. Sehingga ujungnya adalah semoga engkau semakin bertakwa, kata Allah. Tapi ketakwaan yang diasah terus-menerus menjadi sebuah karakter dalam diri kita. Next slide. Karakter apa yang dimaksudkan? Karakter ihsan. Mudah disebutkan, mudah disampaikan, namun seberapa jauh kita menghayati ini sebetulnya. Definisinya disampaikan sejak kita SD kita sudah dengar. Ihsan adalah bahwa engkau menyembah, beribadah kepada Allah seolah-olah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka seyakinlah sesungguhnya Allah melihatmu. Pertanyaannya, dari mana kita bisa mengukur bahwa kita juga yakin Allah melihat kita? Ini kan kalau saya bilang, kalau kita mau lihat posisi Allah dan Muhammad, Tuhan dan Rasulnya, dan kita diminta sebagai pengikut Nabi, karena beliau adalah uswatun hasanah, role model, maka sebenarnya ini adalah seperti poin yang dengan dua mata sisi. Jadi Allah Muhammad, dan karena kita adalah barisannya pengikut Muhammad, maka kita ada di barisan sebelah sini untuk menjalankan nilai-nilai atau yang mudahnya nama-nama Allah, 90 Allah yang tadi yang kita pelajari itu. Banyak, lebih dari 99, tapi 99 yang dibukukan. Karena Allah Maha tak terbatas, kita terbatas, kalau kita bisa punya satu saja bentuk yang kita tunjukkan karakter utama kita, bahwa itulah keihsanan kita. Itulah bukti bahwa kita menjalankan apa yang Allah amanahkan dalam diri kita, waktu Allah tiupkan ruh ke dalam jiwa kita. Dan di mana letak ini? Di mana letak ihsan ini dalam proses transformasi manusia? Next slide. Terus. Sebelum saya sampai ke sana, teman-teman semua, yang Anda lihat semua di layar ini adalah pendekatan atau framework yang saya bangun berdasarkan pengalaman diri saya sendiri, ya. Jadi tentu ini belum ada validasi ilmiahnya. Ini berdasarkan empirisnya seorang Zulfikar Alimuddin melihat bagaimana dia bertumbuh berproses sebagai seorang manusia yang punya salah, kekurangan, tapi juga punya niat yang mungkin besar dalam dirinya. Nah, ada 3 dimensi waktu, ada 3 jendela diri, dan 3 roda kekuatan. Tadi saya sebutkan di awal bahwa seringkali manusia itu hanya kenal Tuhan saat dia susah sekali. Ketika kita terpuruk, bangkrut usahanya, nggak maju karirnya, miskin papa, sakit berat, kita sering sebut nama Tuhan. Kalau pas kecelakaan,
pesawat berguncang keras. Kalau pesawat lagi enak-enak di udara, semua asik tuh dengerin musik, makan-makan enak dari pramugari. Begitu pesawatnya guncang keras-keras, semua takbir. Betul nggak? Itu contoh betapa kita hanya dekat dengan Tuhan kalau kita pada posisi-posisi susah. Tidak apa-apa, itu wajar-wajar saja dan itu sudah sunatullah. Karena memang kita tahu bahwa Allah Maha tak terbatas, jadi kita minta tolong pada Allah. Namun kembali lagi yang mau saya sampaikan adalah bagaimana kita tidak sekedar mengenal Tuhan saat kita pas lagi susah, atau saat kita pengen masuk surga. Karena Allah sudah mengatakan, tidak akan kita masuk surga karena amal kebaikan kita. Kita masuk surga karena rahmatnya Allah. Di mana pintu rahmat Allah itu terbuka? Mudahnya dari 99 nama Allah itu, cari satu saja yang menjadi ciri khas keihsanannya kita. Nah, bagaimana cara memproses diri kita mencari satu itu? Nah, pendekatan yang saya tuliskan di ini 333 ini, yang nanti Bapak Ibu bisa baca lebih lanjut di e-book yang akan Anda dapatkan secara gratis. Nanti akan dikirimkan, Anda bisa Google di download di Play Store. Anda bisa lihat lebih jauh lagi tentang bagaimana proses 3331 ini. Dan nanti tadi berkat doa Pak Ahmad Lubis, mudah-mudahan kita bersama-sama dengan lembaga ini dan lembaga Bapak Ibu semua bisa membentuk Indonesia, bahkan 100 tahun sejak kita tidak ada di muka bumi, nilai-nilai ini masih bisa kita jalankan oleh anak keturunan kita. Next slide, saya sebentar lagi saja ini. Nah, dari salah satu cuplikan yang saya buat, ketika saya katakan pada tahun 2009 saya merasa terpuruk, meskipun bentuk zohirnya saya pada waktu itu tidak terpuruk. Saya bekerja di perusahaan yang baik, saya punya penghasilan yang bagus, outlook saya oke, bahkan oke banget. Tapi dalam hati saya tidak merasa that was me. Saya nggak merasa bahwa itu adalah bentuk terbaiknya saya. Si Zulfikar belum menjadi sesuatu yang betul-betul bermakna bagi orang lain. Maka saya proses mencari. Untuk mencari nilai diri saya itu, saya berat 7 anak tangga ini. Berangkatnya dari hope and motivation, harapan, jadi sebuah keyakinan. Ya. Jadi kalau saya bilangnya iman, ya, yakin itu dari iman. Jadi sebagai orang Islam, kita dikatakan bahwa kita itu kalau tidak yakin atas Allah, kita itu menyerah, maka kita itu jadi kufur. Meskipun kita bersyahadat, tapi kita tidak yakin bahwa kita bisa lebih baik, tidak yakin bahwa pertolongan Allah itu sesungguhnya dekat bagi kita, maka kita sudah kufur sebetulnya. Jadi hati-hati, sholat kita, zakat kita, bahkan haji kita, belum menjamin keimanan kita. Karena bisa jadi kita tidak sungguh-sungguh yakin atas pertolongan Allah yang dekat itu. Tapi pertolongan yang apa? Kalau cuma pertolongan sekedar keluar dari hutang, keluar dari masalah, keluar dari masalah kebuntuan karir, itu sih keyakinan cemen, keyakinan biasa, bentuk-bentuk duniawi. Keyakinan apa yang harus kita tanamkan dalam diri kita dan kita yakin harus kita wujudkan sebelum kita meninggal menghadap kepada Allah. Yang nomor 7, legacy. Legacy itu adalah sesuatu yang harusnya terdekat dengan salah satu nama Allah. Kalau perlu lebih dari satu, nggak mungkin semuanya karena itu hanya Allah yang tak terbatas, kita terbatas. Tapi satu itulah yang harus menjadi penguat kita. Masalah antara keyakinan kita dengan legacy kita adalah perjalanan kehidupan. Masalah ada di sana, kesenangan ada di sana, kebahagiaan ada di sana. Tapi yang kita tuju inilah yang harus menjadi landasan kekuatan kita untuk tetap bergerak. Inilah sebagai bukti bahwa kita berkata kepada Allah, "Hai Allah, aku ada di sini," sebagai bukti apa yang kau sampaikan lu kepada makhluk-makhlukmu di langit sana, pada malaikat dan iblis dan syaitan, bahwa engkau ciptakan manusia dengan alasan. Dan aku adalah buktinya bahwa alasanmu sesungguhnya benar ya Rabb. Aku adalah wujud bahwa engkau menciptakan manusia atas sebuah alasan yang tepat. Saya kira waktu kita patrikan dalam diri kita, maka tidak ada lagi alasan buat kita untuk mencari alasan apapun, untuk bekerja semaksimal mungkin,
memastikan keberadaan kita, memakmurkan bumi, dan membantu semua saudara-saudara kita tanpa batas. Beda agama, beda bangsa, beda budaya, bukan masalah buat kita, karena adalah sebuah ketentuan yang Allah berikan. Namun yang penting bagi kita adalah bagaimana kita bisa menancapkan legasi kita dalam setiap tindak tanduk kita setiap hari. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Semoga ini bisa menambah semangat kita untuk meningkatkan keihsanan kita di penghujung Ramadan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.